Ya, shalom, shalom soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya Bejana ya. Ini Rabu yang kedua dalam bulan Desember 2021. Ya, Desember dikenal bulan Natal. Rabu yang lalu saya sudah sampaikan saudara, tanggal 1 Desember. Ya, yang saya sampaikan adalah, benarkah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sudah saya sampaikan saudara-saudara. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah diberi kesempatan anugerah Tuhan masuk bulan Desember, bulan anugerah, bulan penuh berkat. Ya, saya boleh tahu Yesus Kristus datang dalam dunia ini, dia lahir sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang manusia 100%, dia dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya, dia adalah Tuhan. Dan dikatakan dia adalah Juru Selamat. Saya buktikan dengan fakta hidup, saudara. Ya, bukan saya tidak percaya dengan isi Alkitab ini, saudara. Ini teologi ya, tapi saya buktikan dengan bukti fakta hidup dari pengalaman pribadi saya sendiri. Semua sudah saya sampaikan, saudara, ada berkat, saudara. Tuhan Yesus datang bukan saja untuk menyelamatkan saya dan saudara, tapi saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini banyak sekali pergumulan hidup, ya, untuk melalui, ya, dikatakan sampai ke seberang sana, saudara, sampai di dalam surga. Ketika saudara dan saya masih di tengah dunia ini, begitu banyak pergumulan-pergumulan, perjuangan dalam kehidupan kita, supaya iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu tetap terus, ya, bertumbuh, ya, berkembang sampai berbuah, saudara. Nah, di tengah-tengah itulah kita lihat, saudara-saudara, ya, berkat Tuhan itu begitu banyak. Berkat Tuhan itu berkat yang baik, saudara. Pemberian Tuhan yang baik. Kata berkat dalam Alkitab ini adalah pemberian Tuhan yang baik. Tentu banyak sekali, saudara-saudara. Tapi saya akan membawa kepada saudara 3 hal, ya, 3 hal ini. Camkan baik-baik, saudara. Ini bukan untuk saudara saja loh, tapi untuk saya dulu, untuk kita semua. Kita perhatikan, saudara-saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada saat Natal ini, bukan hanya pada saat Natal, tapi itu terus. Karena kehidupan kita berjalan terus sampai nanti, saudara. Kita berada dalam surga, sudah dalam keadaan luar biasa, nyaman-aman. Puji Tuhan, saudara, ada sukacita, tidak ada lagi sana ratapan, tangisan, kesusahan, pergumulan hidup, tidak ada lagi, kecuali kita bersukaria, menyembah, bersujud, meninggikan Dia, mengagungkan, mengeluh-ngeluhkan Dia, Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang di surga. Saudara-saudara, saya mau berikan 3 hal, dan saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ya, 3 ini benar-benar harus dirawat. Ya, dirawat baik-baik. Tentu kita nanti lihat dirawat dengan apa, saudara. Ya, sebab ketika kita masuk dalam dunia ini sudah dimasukin, ada roh-roh dunia, ada penyabotan disabot oleh roh dunia, saudara. Nanti kita lihat, saudara, berkat apa? Yang pertama, saudara, ya, yang pertama kita lihat pemberian Tuhan yang baik di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 5, saudara. Ya, Roma 15 ayat 5. Roma pasal 15 ayat 5 begini, saudara. Semoga Allah
yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kepada kamu itu semua termasuk saya. Satu, yang pertama adalah yang Tuhan beri kepada saudara ada anugerah, berkat yang baik, pemberian Tuhan yang baik, yaitu kerukunan, keutuhan. Saudara tahu kerukunan, keutuhan mungkin bisa di tengah keluarga, rumah tangga kita, siapa saja di dalamnya, ada siapa saja, suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, bahkan saudara dengan saudara, sampai kepada cucu-cucu. Semua rukun, bukan saja di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, tapi sampai keluar. Rukun di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja, jemaat, di tengah-tengah pekerjaan kita, di luar, di masyarakat, ada kerukunan. Ini loh saudara, berkat dari Sang Natal. Berkat dari Sang Natal adalah Yesus Kristus Tuhan. Dari Dia, yang ini dirawat, dijaga baik-baik. Saudara-saudara, karena apa? Karena kerukunan ini bisa disabot saudara, dengan yang namanya roh pemecah belah. Dipecah belah dengan macam-macam cara. Saudara dan saya, sungguh mahal ini saudara-saudara. Anugerah kerukunan ini, berkat kerukunan ini saudara-saudara, supaya saudara tetap bisa sehati, sepakat ketika berdoa kepada Dia. Ada kerukunan di tengah-tengahnya, dan Tuhan jawab. Ini saudara-saudara, yang pertama adalah kerukunan, ya, yang perlu dijaga, dirawat baik-baik dari hantaman sang penyabot, roh pemecah belah yang ada di dunia. Itu roh dunia saudara-saudara, ya, hati-hati, ada roh pemecah belah. Tadi sudah saya sampaikan kepada siapa saja, ya, yang pertama ini. Lalu kita lihat saudara-saudara, yang kedua, kita baca di dalam kitab Keluaran saudara-saudara, kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 15. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Apa ini saudara-saudara? Firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, peka saudara, ya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang kedua, kesehatan saudara-saudara. Saudara-saudara diberi anugerah, diberi pemberian Tuhan yang baik, kesehatan. Tidak ada penyakit. Andai kata ada penyakit, Tuhan mengatakan akan sembuhkan engkau. Sehat berapa harganya saudara? Saudara, saat-saat ini saudara-saudara, pandemi masih ada. Jangan main-main loh saudara. Saya beritahu lah ya, jangan kata-kata sok sombong-sombongan, ya, ya, biarlah apa yang sudah terjadi, Tuhan izinkan, dan Tuhan mengajarkan kita harus belajar dengar-dengaran, mentaati firman-Nya, peka saudara-saudara. Harus ada hikmat Roh Kudus di dalam menentukan segala langkah kita.
kesehatan, dijaga, dirawat baik-baik. Itu pemberian Tuhan yang baik. Bukan kerukunan saja, kesehatan. Penyakit bisa timbul, saudara, tapi Tuhan mengatakan sembuh, disembuhkan. Kita merawatnya, saudara. Ya, yang kedua itu, saudara, kesehatan. Saudara tahu semua lah ya. Ya, selanjutnya, saudara, saya berikan 3 saja, saudara. Tetapi pemberian Tuhan yang baik, anugerah ini, saudara, banyak sekali. Yang pertama utama adalah tadi sudah sampai kan kepada saudara, ada berkat keselamatan. Itu sudah poinnya. Ya, tidak usah diotak-atik lagi, saudara. Ini yang ketiga, saudara-saudara. Kita lihat, saudara, dalam Ulangan, kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan 29. Ya. Ayat 9, saudara. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ada beruntung. Apa yang kita lakukan, apa saja, kalau kita benar-benar hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengar-dengaran, percaya kepada janji-janjinya, ada keberuntungan, saudara. Bejo. Nama saya Bejana, dipanggil Pak Bejo, saudara. Ya, oh puji Tuhan, saya selalu bejo, saudara-saudara. Ya, saya melayani DM, saya bukan orang teolog, tidak punya titel, tidak punya apa-apalah kepandian. Ya, tetapi saya bejo, diberi Tuhan nama itu. Ada keberuntungan, saudara-saudara. Apa yang kamu kerjakan beruntung. Engkau mau apa? Bekerja apa? Bisnismu. Ini ada berkat loh, saudara, dari Sang Natal. Ini bulan Desember saya ingatkan kembali, bukannya bulan Desember saya tapi terus dirawat. 3 ini, yaitu beruntung. Dalam usahamu, bisnismu apa? Ya, pekerjaanmu apa? Ada yang bekerja, punya perusahaan, punya pabrik, ada yang di toko, ada yang ikut kerja, ikut orang, macam-macam pekerjaan apa. Tapi juga ada yang melayani gerejawi. Beruntung. Kata beruntung ini luas sekali, saudara. Ya, beruntung. Selalu untung, selalu bejo, saudara-saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ada 3, rukun, sehat dan untung, saudara. Sukses, berhasil. Ini loh, saudara-saudara, kita masih di dunia ini. Kita masih membutuhkan hal seperti itu, saudara-saudara. Ya, kalau kita ingin sampai di dalam surga. Sebab kalau di tengah-tengah itu ada masalah, iman kita bisa koyak, saudara. Bahkan runtuh, bahkan gugur. Dan semua ini butuh perawatan. Bagaimana kita merawat itu, saudara? Selain firman Tuhan sudah berbicara, ada ketaatan, dengar-dengaran, ya, tetap berjalan dalam firman-Nya. Ada perawatan. 12 tahun yang lalu hampir, saudara, di ADM Tuhan memerintahkan saya mengenai bejana. Urapi umatku. Urapi umatku bejana, supaya mereka kuat dan menang. Saudara-saudara, ini yang disampaikan. Saya tanya, mengurapi dengan apa? Minyak. Saya belum pernah pakai minyak. Saya belum pernah waktu itu, saudara. Tapi sejak itu, saya mentaati.
Meskipun dengan pergumulan yang tidak mudah untuk melakukan itu, saudara. Saya menggunakan minyak yang sesuai dengan perintah Tuhan. Semua minyak, tapi syaratnya tidak boleh ada alkoholnya. Waduh, luar biasa, saudara. Tapi sangat menguntungkan ketika waktu berjalan, saudara. Ini, saudara-saudara, urapi bejana supaya kuat dan menang. Kenapa Tuhan mengatakan kuat dan menang? Saudara tahu, manusia kita ini, daging kita ini rapuh. Dikatakan daging ini rapuh, lemah. Memang dari lemah, dari tanah, dari debu abu, saudara. Tidak ada apa-apanya. Maka itu perlu ada kekuatan yang ekstra. Kenapa? Sebab saya katakan ada penyabot-penyabot roh dunia. Kalau kerukunan penyabotnya adalah siapa, saudara? Roh pemecah belah. Kalau kesehatan penyabotnya adalah roh penyakit, ya virus dan lain sebagainya itu. Ada bakteri, ada penyakit-penyakit yang lain, saudara. Banyak di dunia ini penyakit. Yang tadi dikatakan keberuntungan, penyabotnya adalah roh kegagalan. Ini penyabot dari roh dunia. Itu pimpinannya adalah iblis, Lucifer. Saudara-saudara, ini perlu hati-hati, saudara, perlu dirawat terus-menerus. Saya katakan ternyata terus, sudah 11 tahun hampir, terus Tuhan bicara mengenai pengurapan ini. Bukan soal minyaknya, benda matinya buatan manusia itu, tetapi perintahnya, yaitu minyak yang harus dikuduskan. Supaya apa? Roh Kudus bekerja lewat minyak itu dan akan mendatangkan namanya kekuatan. Kalau saudara dan saya kuat, bukan saja kuat jasmaninya yang kelihatan, tetapi di dalamnya rohnya, jiwanya kuat, maka engkau ketika roh penyabot itu datang, engkau akan mendapatkan kemenangan. Kerukunan tetap terawat terjaga, kesehatan tetap terawat terjaga, keberuntungan tetap terawat terjaga. Saudara, ini yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada saya dan saudara. Rawatlah. Tuhan berbicara sampai detik ini. Dan sampai detik ini, saudara, lewat YouTube ini, saya tetap mengerjakan pengurapan selain firman. Ada doa dan pengurapan terus, saudara. Dan tetap, saudara tetap terawat, terjaga. Bukan oleh minyak, tapi Roh Kudus. Roh Allah. Oh, haleluya. Imata sangkara lewarawasiki lewamata kuramata sanggaya rawasik. Dia Allah yang hidup. Rohnya itu memenuhiku, memenuhimu lewat minyak yang dikuduskan. Dia berkuasa untuk merawat, menjagamu, karena dia adalah pribadi, yaitu Roh Kudus, Sang Parakletos, Sang Penolong itu yang datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadir di dalam hidupmu, dalam hidupku. Mari rawat jaga ini, kerukunan, kesehatan, keberuntungan dengan Roh Allah. Roh Kudus, saudara-saudara. Sebentar, saya akan pakai minyak ini, saudara. Saya tidak tahu, tapi biarlah Roh Kudus merawat saudara, supaya dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, tetap ada kerukunan, ada kesehatan, ada keberuntungan. Dan ketika tiga-tiga ini kau miliki, imanmu juga tumbuh. Imanmu akan tetap berbuah. Dilihat orang, bukan karena kita mengucapkan kata-kata itu yang baik-baik saja, atau yang nyinyir, saya katakan, bukan itu. Tapi biarlah hidup kita masing-masing ini terawat, terjaga,
bukan karena pribadi, kehidupan kita sendiri yang lemah, tanah lemah ini loh, debu abu, tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Allah, Tuhan Yesus hadir. Kita bekerja sama. Mari saudara-saudara, kita ada minyak. Piala minyak ini yang sudah saya kuduskan. Kalau saudara, minyak saudara bawa belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan. Supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu ini. Amin. Mari saudara-saudara. Ya, tadi sudah sampaikan, ada 3 hal. Kerukunan, kesehatan, keberuntungan. Tapi di tengah-tengah ini ada roh pemecah belah, roh penyakit, roh kegagalan. Oleh kuasa Roh Kudus ini, kita lawan, kita singkirkan semua, supaya saya dan saudara tetap kuat. Ada kuat, ada kuasanya, ada tenaganya. Ya, katakan ada energi. Energi Roh Kudus yang datang dari Bapa itu memenuhiku, memenuhimu. Engkau kuat, maka engkau menang olehnya. Mari saudara, urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Ya, sekarang saudara, biarlah kerukunan, kesehatan, keberuntungan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ini tetap hadir di dalam hidupmu, di tengah-tengah dunia ini, sampai nanti masuk di dalam surga. Sampai nanti saudara-saudara, Tuhan Yesus datang kembali. Oh haleluya, engkau akan menikmati dengan urapan dari Tuhan ini, Roh Allah ini, untuk hidupmu, untuk kerukunanmu, untuk kesehatanmu, untuk keberuntunganmu. Terjadilah engkau menjadi kuat dan menang. Roh penyabar itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus yang bekerja atasmu, engkau diberkati. Saya ingatkan bulan Natal ini, atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan ini, supaya ingat saudara, jangan lupa merawatnya, menjaganya dengan baik-baik, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Dia. Ada urapannya, urapan Tuhan, urapan Roh Tuhan, Roh Kudus. Itu Sang Parakletos, itu Sang Penolong saudara dan saya. Mari saudara-saudara, dan saya percaya dengan urapan ini juga, kalau saat ini ada yang kerukunan yang terganggu oleh roh pemecah belah itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya singkirkan semua itu, menyingkir daripada kehidupanmu yang terpecah belah oleh karena roh pemecah belah di dalam kehidupan kerukunanmu. Demikian juga pada saat ini kesehatanmu terganggu oleh penyakit, virus dan lain sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh penyakit itu saya singkirkan keluar daripadamu, dan engkau akan menikmati kekuatan dan kemenangan daripada Dia. Itu berkat Tuhan, berkat ilahi. Terima kasih. Kalau saat ini ada ekonominya mulai terpuruk, memang berat, tapi percayalah, sekarang ini berkat keberuntungan. Engkau yang pekerjaanmu apapun, baik itu yang dikatakan sekuler maupun gereja, pelayanan gereja, saudara, kalau ada roh penggagalan di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah itu, saya hancurkan, saya singkirkan roh penggagalan itu. Kita terima terus berkat Natal, berkat Sang Natal dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya bulan Desember saja, tapi terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Puji Tuhan saudara-saudara, terima ini, terima oleh kasih kemurahan Tuhan di dalam namanya yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, engkau menikmati semuanya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan sudah berdoa, meninggikan engkau, mengagungkan engkau. Engkaulah segala-galanya. Tetap di dalam bulan ini Tuhan, penuhi semua umat-Mu dengan kemenangan yang kilang gemilang, penuh sukacita. Bulan Natal,
Haleluya. Puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, salam Natal. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa, saudara, dalam Rabu yang akan datang. Tetap di dalam bulan Natal kita melihat kasih kemurahan Tuhan terus yang melimpah. Kita diingatkan, saudara. Ya, puji Tuhan. Soteria. Soteria. Amin.